Lalu mereka menghadap ke timur melaksanakan ibadah. Tata cara Nasrani. Sahabat yang menyaksikan itu berusaha untuk mencegah. Ya, kira-kira kan, bro, ini masjid bro, kok mau ibadah di sini? Tapi apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dua, peristiwa orang-orang Nasrani dari Najran. Tadi Yahudi. Ya. Bagaimana toleransinya Rasulullah kepada orang Yahudi dan tempat ibadah mereka. Meskipun mereka kalah di dalam peperangan. Yang kedua, berhadapan dengan orang-orang Nasrani Najran. Mereka ingin dialog. Sebetulnya ingin mendebat, ingin mengajak Rasulullah masuk ke dalam agama Nasrani. Ada 60 orang yang datang. Dan di antara 60 itu pembesar-pembesarnya. Ada salah satu pembesarnya yang bernama Haris bin Ka'ab. Itu tidak hanya penduduk Najran yang Nasrani, bahkan penguasa Romawi yang Nasrani pun sangat memuliakan. Sering memberikan hadiah, membangunkan gereja-gereja di Najran dari Romawi. Artinya saya ingin menjelaskan bagaimana mulianya orang ini di mata orang-orang Nasrani, bahkan penguasa Nasrani yang ada di Romawi. Saat mereka datang, itu waktu asar. Nah, lalu ada dua pendapat. Saat mereka datang waktu asar, yang pendapat kedua saat setelah Nabi menyelesaikan sholat asar. Tapi saat itu bertepatan dengan ibadah mereka. Ibadah mereka menghadap ke timur. Lalu sudah berada di dalam masjid. Mereka berdiri, 60 tidak masuk semuanya. Hanya petinggi-petingginya saja, ada beberapa nama. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu nama-nama yang menghadapkan dengan Nabi itu. Menghabiskan waktu. Lalu mereka menghadap ke timur melaksanakan ibadah. Tata cara Nasrani. Sahabat yang menyaksikan itu berusaha untuk mencegah. Ya, kira-kira kan, bro, ini masjid bro, kok mau ibadah di sini? Tapi apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau di dalam, nah ini yang tadi saya sebutkan, di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, halaman 26, faqala Rasulullah SAW, da'uhum fastaqbalul masyriqa fasallu salat. Kata Rasulullah, biarkan. Maka kemudian mereka menghadap ke arah timur dan melaksanakan ritual ibadah. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, halaman 511, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhum fasallu ilal masyriq. Semangatnya sama. Apa yang diucapkan oleh Rasul, da'uhum, biarkan mereka melaksanakan sholat di dalam Masjid Nabawi. Nah, saudara sekalian, di antara petinggi-petinggi yang datang itu pakai pakaian-pakaian yang mewah. Sampai beberapa sahabat itu bisik-bisik. Kita tidak pernah melihat pakaiannya begitu mewahnya itu. Ngerasani. Ya, betul-betul ingin menampakkan wibawa. Berdebatlah mereka dengan Kanjeng Nabi. Nabi selalu menjawab berdasarkan wahyu. Bahkan ketika Nabi menghadapi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, Nabi menunggu datangnya wahyu. Karena pertemuan itu, diskusi antara petinggi Nasrani dengan Kanjeng Nabi di Madinah berlanjut sampai besok paginya. Sampai turun wahyu menjawab itu. Walhasil tidak terjadi kesepakatan.
Nabi mengajak mereka masuk Islam, mereka mengajak untuk masuk ke Nasrani. Nabi akhirnya menantang. Udahlah, kita mubahalah sajalah. Untuk saling melaknat. Kalau engkau benar, ya resikonya aku yang menanggung laknat. Tapi kalau aku yang benar, engkau yang akan menanggung resiko laknat. Rupanya ketika ditantang mubahalah oleh Kanjeng Nabi, mereka mikir. Kami tak rebukan dulu. Tidak berani memutuskan. Keluar dari masjid, lalu kumpul petinggi-petinggi itu. Lalu ada yang mengatakan, loh kita ini tahu loh. Dulu ketika nabi-nabi itu bermubahalah dengan kaumnya, itu yang menang mesti Nabi. Nabi saat itu. Jangan dituruti. Jangan dituruti. Ini kalau dituruti kalah kita, mubahalah kita. Tidak mau mereka. Ya udah akhirnya pulang sampai ke Najran lagi. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menulis. Tidak terjadi kesepakatan, tetapi kemudian Rasulullah SAW menulis kepada penduduk Najran. Suratnya panjang sekali. Saya hanya ingin menjelaskan poin-poin yang penting bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada penduduk Nasrani di Najran yang hak-hak mereka akan tetap dilindungi. Bahkan kalimat surat Nabi uskup mereka. Saya tidak tahu uskup itu memang dari bahasa Arab kemudian jadi bahasa Indonesia atau bahasa Arab sendiri mengutip dari bahasa lain. Saya tidak tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu juga disebut uskup. Keselamatan, keamanan, para uskup pun, tempat-tempat ibadah mereka pun dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan dua kisah Khaybar dan Najran, Yahudi dan Nasrani, sepeninggal Nabi, sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi ketika mengirim pasukan melarang untuk membunuh anak-anak dan dilarang untuk merusak, menghancurkan tempat-tempat ibadah. Umar bin Khattab ketika berkuasa, penerus dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab itu memiliki gubernur di Mesir yang bernama Amr bin As. Di Mesir saat itu, saat Amr bin As diutus menjadi gubernur di sana, ada satu pendeta yang dipecat oleh Bizantium Romawi. 13 tahun dia nganggur dari pendeta. Nggak boleh mengurusi gereja. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Penguasa di Mesir, ya gubernurnya Sayyidina Umar, kedudukannya sebagai pemimpin umat Nasrani dikembalikan lagi. Gerejanya dibuka lagi. Dipersilakan untuk mengurus umat. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang ketiga, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin menjadi khalifah, ada protes dari orang-orang Nasrani. Karena pemimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu mengambil tanah gereja, lalu tanahnya dipakai untuk perluasan masjid. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu? Kembalikan tanah itu. Kembalikan lagi tanah yang diambil oleh Walid bin Abdul Malik, pemimpin sebelumnya, menjadi gereja kembali. Yang terakhir, ketika kekuasaan Utsmani di Turki, ketika sultan yang berkuasa bernama Sulaiman Al-Ghanuli, ini salah satu pemimpin kekhilafahan Turki yang dinilai sangat berhasil, sampai mendapatkan julukan Al-Ghanuli karena dia
yang meletakkan dasar-dasar hukum di dalam pemerintahan dan politik Islam pada saat itu. Tembok ratapan Yahudi di Yerusalem itu ketimbun tanah, keuruk, sehingga tidak bisa dipakai untuk ibadah orang-orang Yahudi. Apa perintah Sulaiman Al-Qanuni? Bersihkan tanah itu, supaya orang-orang Yahudi bisa ibadah di tembok ratapan. Ini toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan itu menjadi standar yang kemudian diikuti oleh Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan lagi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dilanjutkan lagi dalam kisah Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir oleh Sultan Turki Utsmani Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kalau hari ini ada orang yang ngebom gereja, apalagi ada orang di dalamnya yang sedang beribadah, itu jelas melanggar perintah agama Islam. Jelas itu bukan ajaran Islam. Karena Islam itu tidak hanya menuntut kita untuk mengamankan atau tidak merusak orang-orang, tidak merusak atau menghancurkan gereja, tempat ibadah orang lain. Bahkan orang yang di dalam tempat ibadah itu sedang melakukan ibadah. Artinya tempat ibadah yang kosong saja tidak boleh diganggu. Apalagi ada orang yang sedang beribadah di dalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, memahami tentang toleransi terhadap agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.